namam wa yaftakhirun. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang saling cinta, habaib saling kumpul, habaib saling senang, para ulama, para kiai paling masya Allah rukun, afsadu al-ahibbah. Dirusak dengan cara macam-macam, ngarang kitab, mukul sana, mukul sini, naudzubillah. Hadzal mufsid, hadza asyrarukum, kata Rasulullah. Wala ukhbirukum ala asyrarikum. Tahu nggak kalian siapa yang bejat di antara kalian? Siapa orang yang paling hina di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad 3. Al-masya'una bin namimah. Provokator. Orang yang hidupnya provokasi. Orang yang hidupnya nge-share berita tidak jelas. Hati-hati. Al-masya'una bin namimah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang suka namimah, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam Nasa'i Diniyahnya, saya belum pernah lihat satu ancaman orang yang namimah seperti yang dikatakan beliau. Beliau mengatakan orang yang suka namimah, khusyitu, anak takut, khawatir bahwa dia min auladiz zina, dari anak perzinaan. Jadi kita jangan mudah-mudah sekarang ini hadirin nyebarin berita yang kita nggak tahu. Namam, hati-hati. Namam, namam ini kalau bahasa sekarang buzzer. Ada buzzer dan namam wa yaftakhirun. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang saling cinta, habaib saling kumpul, habaib saling senang, para ulama, para kiai paling masya Allah rukun, afsadu al-ahibbah. Dirusak dengan cara macam-macam, ngarang kitab, mukul sana, mukul sini, naudzubillah. Hadzal mufsid, hadza asyrarukum, kata Rasulullah. Kita ini hidup hadirin, gimana caranya nyatuin orang? Nabi Muhammad turun pertama ke Madinah, yang dilakukan apa? Ngumpulin Ansor sama Madinah, sama orang-orang muhajir untuk disatukan. Nah sekarang kita jadi ulama justru mencerai-berai di antara mereka. Apa enggak khawatir akan mendapatkan murka Allah dan mendapatkan wajah musam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hati-hati hadirin. Ini zaman sudah begitu banyak fitnah. Jangan sampai kita termasuk orang yang suka mecah belah. Kerukunan antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islah dzatul bain itu paling afdalnya ibadah. Dalam Jawahir Lu'lu'iyah itu disebutkan, kalau umpama ini malaikat ini hadirin turun dari langit ke dunia jadi manusia, kata malaikat, saya nggak berbuat apapun kecuali satu, islah dzatil bain, damaiin orang. Kenapa? Karena saya tahu, lihat bagaimana ridhonya Allah dan pahala orang yang suka menyatukan umat. Maka hal ini sangat penting. Dan yang terakhir adalah mereka orang-orang yang suka mencari kesalahan orang. Al-baghuna lil barra'il anat. Orang yang hidupnya cari cacatnya orang, cari aibnya orang, kemudian disebar. Nah, ini kata Rasulullah, ini syirarukum, ini hadirin. Orang yang paling buruk di antara kalian. Maka itu kita contoh beliau Al-Ustadz Abdul Awad Abdun. Sebagaimana kaum solihin, hidupnya memang seperti itu. Damein. Untuk penutup saya ceritakan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Karena Habib Abdul Qadir bin Ahmad di Jeddah ini hidupnya nyatuin orang. Kalau dengar fulan sama fulan lagi nggak bagus, dia datang didamaikan. Suatu saat beliau ini punya santri beliau itu biasanya hadir majelis di beliau, penjamaah gitu. Kok lama nggak kelihatan, ditanya, kalau fulan cerai sama istrinya. Belum cerai tapi berantem, hampir cerai. Terus anak-anaknya dititipin, dia bisa ngaji, kerja di rumah ngurus anak. Akhirnya beliau datang, gimana kalau tak damaikan ente dengan istri? Kemudian kata beliau, ya kalau bisa nggak apa-apa, masih cinta, masih datengin bapaknya si perempuan itu, dinasihati. Syuf ya ikhwan, ini urusan apa? Gutub datangnya orang ini. Cuman urusannya cuman damain orang, gutub ya ikhwan. Kalau kita di sini jangan lagi gutub, ustadz aja undangannya repot, apalagi gutub. Ini gutub datangi rumahnya satu orang. Lah ini orang soleh, wala ini orang kaya. Bukan orang kaya lagi. Kemudian dinasehati anaknya depan bapaknya, kok subhanallah. Langgal bah. Hatinya terus jadi luluh gitu. Kemudian ya sudah balik. Kalau gitu ayo kita tajdid akad. Kita akad kembali supaya apa namanya? Barokah. Ya akhir kapan? Tentukan waktunya, hari ini jam sekian ya akhir. Beliau mengatakan kepada jamaahnya, sudah beres. Hari ini jam sekian ente jemput anak, nanti kita bareng-bareng ke rumahnya istri, akad. Berapa? Kemudian dijemput di waktu hari hanya itu dijemput. Ketika dijemput, beliau berangkat sampai di tengah jalan minta berhenti di toko emas, di pasar. Sufya berhenti lewat sini berhenti.
bawa uang beliau, beli mas-masan, kemudian ditutup, masuk ke mobil, dikasihkan orang laki-laki itu, kasihkan istrimu, beli yang ini hadiah darimu. Syuf ya ikhwan, sak fulusnya keluar loh. Kita sekarang damaikan itu wani piro. Iya, mau damaiin pejabat ruwet wani piro. Mau damaikan orang ruwet wani piro. Ini beliau ngasih. Sampai nangis ini orang, ya Habib, sudah cukup. Kau sudah bahagiakan aku bisa kembali beresin anak-anakku, ini udah cukup lah. Khalihat tafrah, biar seneng itu punya perempuan. Kemudian dikasihkan, nangis ini orang. Sampai di situ akad kembali dan dihadiahkan bahagia. Syuf, aulia Allah. Lihat orang ini bersatu, bahagia, itu keinginannya. Hadza ghayatuhum. Ikhwan, makanya apa yang dibuat seneng kalau apabila antara ustadz, antara habaib, antara ulama berseteru, la haula. Ini membuat wallahi hadza ma yuhazzin qalbar rasul. Ini yang membuat sedih hati Nabi Muhammad. Kalau orang biasa sudah buat sedih, kaif wurathuh, gimana dengan pewarisnya yang mengemban warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka itu hati-hati hadirin. Sudah hati dibersihkan. Upaya untuk kita kayak Ustadz Abdullah Abdul, wajah aja sudah yang ngomong, nggak usah lisan, wajah aja yang ngomong. Banyak orang sampai kepada Allah hanya dengan nadhar ila wujuhihim, cuman memandang wajah orang-orang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat, khususnya untuk pondok pesantren Darut Tauhid. Jazakumullah khair. Hadza min karamatu. Saya kalau lihat karamat setiap aulia biasanya diceritakan keramatnya. Antum mau tahu keramatnya Ustadz Abdullah Abdul? Atau Ustadz Abdullah Abdul min karamatuh. Kam min jahil lillah, jahil an Rasulillah, jahil an syariah. Berapa orang yang bodoh datang ke sini, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal halal haram, nggak kenal syariat Nabi Muhammad. Keluar dari sini kayak Ustadz Abdul Rahim. Keluar dari sini, keluar Ustadz Syekh Mola Khela. Keluar dari sini para asatid, para doa. Hadza karamatuh. Terbang, ya Allah, terbang burung bisa terbang. Kasaf, ya Allah, Mama Loren bisa kasaf. Sampai kiamat kapan bisa tahu? Mana? Karamat kata aulia yang paling nampak. Orang bodoh tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Keluar dari sini apal maulid, keluar dari sini apal Al-Quran, keluar dari sini ngerti halal haram. Ini a'zam wa akbar karamah lil aulia. Berapa murid beliau? Berapa orang yang di sini dulu nakal, maksiat sama Allah, berubah jadi orang soleh berkat tarbiyah beliau Ustadz Abdullah bin Awad Abdul. Fajazallahu anna wa anil ummah. Maka semoga Allah membalas beliau atas kebaikan beliau kepada kita murid-muridnya dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita yakin semua bahwa beliau termasuk qurratul ain li sayyidil mursalin, yang insyaallah kelak akan membuat bangga Nabi Muhammad, yang membuat bahagia hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza ma naqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.